warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal kita untuk menghadapi suatu hari. Tiada yang lebih penting daripada hari itu, yaitu hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, semoga senantiasa diampuni dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan balasan terbaik atas yang kita lakukan di dunia. Tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya. Tiada orang yang lebih mencintai kita selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon kepada Allah, semoga di hari perjumpaan itu kita senantiasa diakui sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan di barisan-barisan belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya, Sifa Karisma Lesmana, menyampaikan tausiah dengan judul Ikhlas. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sabar dan ikhlas terlihat seperti pinang dibelah dua. Namun, di antara keduanya berbeda. Sabar ada di saat kita menunggu keputusan Allah. Sedangkan ikhlas adalah sikap melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Saya memulai dengan sebuah cerita. Dikisahkan suatu waktu, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat dalam satu majelis. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya, "Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu." Rasulullah menjawab dengan penuh ramah, "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan sikap yang tegang, sang sahabat itu pun bertanya dengan rasa penasaran, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah?" Beberapa sahabat kaget dengan pertanyaan itu karena dianggap unsur riya dan ujub, yaitu bangga terhadap diri sendiri dan tidak pantas dipertanyakan. Ada juga beberapa sahabat yang marah dengan pertanyaan itu. Salah satunya Umar bin Khattab yang memang terkenal garang. Umar langsung berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk menebas kepala sang penanya. Rasulullah segera memberi isyarat kepada Umar untuk duduk, dan Umar pun kembali duduk. Jika Rasulullah tidak memberikan isyarat, maka kepala orang itu sudah terbang. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan itu, dan kemudian beliau menjawab, "Kalian semua lihatlah ke arah pintu. Sebentar lagi sang penghuni surga itu akan muncul." Setiap mata sahabat pun langsung menuju ke arah pintu. Dag-digdug hatinya menunggu kedatangan orang itu. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda sederhana yang mengucapkan salam, lalu menggabungkan diri ke dalam majelis. Para sahabat bingung, apa kehebatan pemuda ini? Karena sosok pemuda ini seperti pemuda biasa, yang pemalu dan tidak termasuk dari daftar golongan sahabat dekat Rasulullah. Mereka sabar menunggu penjelasan dari Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan alasan. Setiap gerak-gerik dan langkah dari pemuda itu
hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang membuat Allah suka dan ridho kepadanya. Itulah yang membuat para sahabat kaget dan merasa bahwa segala amal perbuatannya selama ini terkadang tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun diniatkan untuk hal lainnya. Itulah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi, ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan kualitas tertinggi kemuliaan hati, karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni karena Allah dan hanya untuk Allah dalam setiap perbuatan. Hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah bertanya kepada diri sendiri, apakah niatnya khas untuk Allah atau ada niat lain di belakangnya? Rasulullah bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Kalau kita melakukan perbuatan hanya dengan niat karena Allah, maka keridhaan Allah akan kita dapatkan. Tetapi kalau tidak, bersiaplah, karena biasanya kekecewaan yang akan didapatkan. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Misalnya, kita ikhlas sekolah yang sebetulnya tidak kita inginkan. Kita ikhlas bekerja di tempat yang gajinya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Kita ikhlas menerima ujian dan cobaan yang telah diberikan Allah untuk kita, dan seterusnya. Dengan demikian, bentuk keikhlasan seperti itu akan menuntun kita menjadi hamba yang bersyukur, dan dengan rasa syukur ini, maka seperti janji Allah, pasti akan ditambah nikmatnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Keikhlasan harus dilakukan di 3 waktu, yakni sebelum melakukan perbuatan, ketika sedang melakukannya, dan yang terakhir setelah melakukannya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Seperti yang kita ketahui bersama, iblis adalah musuh terbesar bagi manusia. Ayat di atas semakin menegaskan dan menjabarkan betapa jahatnya rencana iblis dalam mengganggu anak manusia. Dia, iblis, telah berjanji dengan segenap tenaga dan kekuatan untuk menyesatkan seluruh anak-anak Adam yang tidak memiliki keikhlasan dalam menjalankan sesuatu. Jadi, jika tidak ingin diganggu oleh iblis, laknatullah, maka mulailah untuk melakukan segala perbuatan dengan penuh keikhlasan. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan amal perbuatan dengan tujuan agar mendapatkan pujian atau balasan dari orang lain. Riya berasal dari bahasa Arab ro'ah, yang berarti melihat atau mengatur segala sesuatu agar segala perbuatan yang dilakukan dilihat oleh orang.
Riya tentunya bukanlah perbuatan yang disukai oleh Allah. Bahkan Allah menyamakan orang-orang ini dengan ciri khas orang munafik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup dan bergeraknya jasad adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menjadi hampa. Sebagai contoh, Al-Kulaini berkata, berapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak pengeluaran dan anggaran dasar yang diberikan untuk membangun sebuah perusahaan, tapi hanya berumur setumpuk jagung dan belum sempat mengucap untung. Namun, semua sirna dan hancur. Sebabnya, bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan usaha, bukan kekurangan modal, tapi semua itu terletak pada kekurangan ikhlas pendiri dan pendukungnya. Demikian ungkapan guru besar Al-Kulaini. Mulanya, ada suatu pekerjaan dicemooh, dicibir, dan diejek, bukan diminati, bahkan dihalangi. Namun karena digerakkan dengan keikhlasan, akhirnya yang menjauh menjadi mendekat, yang tinggi menjadi rendah, cemooh menjadi pujaan, cibir menjadi pujian. Amal usaha itu menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Ketika yang mendirikan telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang dikerjakan setiap masa akan dikenang dalam beramal. Ikhlas menjadi ukuran seberapa besar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah. Selain kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tausiah ini saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas, lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal ini kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati seseorang, yang aku cintai dari kalangan hamba-hambaku. Semoga kita semua menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita bisa merasakan nikmat ikhlas yang diberikan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang muhsin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada satupun yang sempurna, walaupun sekecil, pasti ada celah dan cacatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.